Tema renungan kita pada hari ini adalah anugerah Allah dalam kesenangan hidup. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan dengan sama rata kepada semua manusia. Dalam satu hari ada 24 jam. Maka ada 24 jam yang sama kita boleh menikmati semua anugerah Allah. Kita setiap hari diizinkan untuk hidup, belajar, bekerja, dan berdoa. Alangkah indahnya. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah akan memelihara kita. Ini bukan berarti kita boleh malas-malasan dan pemeliharaan Allah akan datang sendiri. Bukan demikian. Penghiburan ini ditujukan bagi orang-orang yang sudah dengan penuh tanggung jawab berusaha. Kepada mereka Allah berfirman bahwa Ia akan memelihara kita yang berusaha. Jika burung pipit dan bunga bakung pun Ia pelihara, maka Ia akan memelihara kita. Bentuk pemeliharaan Allah bisa berupa kekuatan waktu kita mengalami kesulitan. Allah memberikan sukacita meskipun kita mengalami kesulitan. Allah pasti memelihara kita. Maka Alkitab mengatakan jangan kamu khawatir. Dan pemeliharaan Allah inilah yang membuat kita bisa menikmati hari-hari kesulitan maupun hari-hari kelegaan. Apakah yang dapat kita lakukan? Ketika kita mulai buka mata di pagi hari, mari kita menikmati nafas yang Allah berikan. Kemudian ketika kita bersiap ke sekolah dan makan pagi, kita bersyukur kepada Allah memberikan kesempatan untuk makan. Lalu sampai sekolah,
Kita bersyukur karena Allah memberikan kita kesempatan untuk berpetualang di dalam dunia ilmu yang begitu luas dan menarik. Betapa senangnya hidup di dalam pimpinan Allah, bukan? Satu pertanyaan untuk kalian anak-anak, jawab. Pertanyaannya demikian. Allah ingin kita bersukacita dan menikmati hidup. Menurutmu, kita paling menikmati hidup jika hidup kita makin sesuai dengan Allah atau makin sesuai dengan keinginan hati kita? Mengapa demikian? Silakan kalian jelaskan. Dapat diisi dalam kolom komentar di YouTube ini maupun juga di classroom kalian masing-masing. Kiranya renungan pada hari ini memberkati kalian semua dan membuat kalian semakin hidup untuk boleh menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesenangan yang kami boleh nikmati di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan merancang hidup kami demikian menyenangkan. Dan kami tahu bahwa hidup beriman dan menaati Tuhan adalah hidup yang paling menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kalian semua yang menikmati renungan pada hari ini dan ingin mengikuti dan mengenal tentang Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang, kalian bisa memfollow IG daripada SKK Padang, baik itu di TK, SD, SMP, dan SMA. Dan info yang lain yang dapat kalian baca juga atau lihat, bisa cek atau mengunjungi website Kalam Kudus Padang maupun YouTube SKK Padang. Oleh karena itu, silakan kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa menikmati, mendapatkan informasi terupdate. Terima kasih.